Pasar saham, dua kata yang kebanyakan orang mikirnya adalah mainannya om-om tajir memakai jas di pusat kota. Tapi makin kesini makin banyak juga yang sadar kalau sebenarnya investasi itu bisa juga buat siapa aja. Kita sendiri, tetangga, dan tentunya si teman kita yang tiap hari kerjanya update grafik di sosmed. Oke, mungkin kita udah sering dengar berbagai cerita tentang ini. Tapi sebenarnya simpelnya banget. Gimana sih caranya pasar saham bekerja? Untuk ngejawab itu, kita mesti ngerti dulu kalau pasar modal yang sering kita sebut pasar saham itu emang beneran kayak pasar. Kita yang datang ke pasar sebagai pembeli adalah investor yang siap transaksi. Di dalamnya ada banyak toko yang jualan berbagai produk. Dan kayak di pasar juga, para penjual toko sebenarnya banyak yang jualan produk yang sama, tapi biaya belanjanya beda-beda tipis. Dan kalau lihat sekeliling, di pasar itu ada barang yang laku banget sampai harganya melangit. Dan ada juga yang gak laku-laku sampai harganya turun terus. Dan ya, inilah gambaran harga saham yang naik turun. Tapi emangnya kenapa sih harga saham itu bisa naik banget atau bahkan turunnya gila-gilaan? Jadi sebelum jawab itu, kita mesti tahu kalau saham itu bukti kepemilikan modal sebuah perusahaan. Tapi nggak semua perusahaan itu ada di pasar modal, karena ada syarat yang harus dipenuhin. Simpelnya gini, bayangin abang bakso kesayangan kita suatu saat usahanya makin maju dan punya banyak restoran di Indonesia. Terus karena tiap tahun untung terus, Mang Loncat berencana buat nambahin modal dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaannya ke orang-orang lewat pasar modal. Apa yang dilakuin Mang Loncat disebut IPO. Nah, bukti kepemilikan itulah yang disebut lembar saham. Lembaran saham inilah yang dibeli para investor dengan harapan bisa dapat imbalan dari dua cara. Lewat kenaikan harga saham atau dari waktu perusahaan bagian keuntungan. Ini juga ngejawab soal naik turunnya harga saham. Ya, semakin bagus perusahaannya, maka makin banyak orang yang mau beli saham perusahaan itu dan makin juga menjulang harganya. Atau sebaliknya, kalau masa depannya suram, akhirnya nggak ada yang mau beli sahamnya dan bikin harga saham jadi melorot ke harga paling rendah. Tapi selain dari performa perusahaan, ada faktor lain yang nyebabin naik turunnya harga saham. Dan itulah gambaran besar saham di bawah 5 menit. Tentunya banyak yang nggak bisa diceritain dalam waktu singkat. Investasi saham emang bisa ngasih keuntungan besar, tapi di sisi lain juga punya resiko yang gak kalah menakutkannya. Jadi sekarang gak perlu jauh-jauh ke pasar modal buat investasi kalau emang belum siap, karena kata investor yang satu ini, investasi ke diri sendiri adalah cara buat ngasilin keuntungan yang paling besar. Dan seperti biasa, terima kasih.